Nangis, bicara plafon digital. Ketika seluruh perempuan diberdayakan, maka seluruh masyarakat mendapatkan manfaatnya. Ucap Asa Rosmigiro, Deputi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Representatif perempuan merupakan hal penting dalam perwujudan kesetaraan gender. Oleh karena itu, saya Tata Hendika. Pada video kali ini saya akan membahas analisis perbandingan representatif perempuan dalam parlemen di Asia Tenggara. Berdasarkan data di atas, Timor Leste menjadi negara dengan persentase keterwakilan perempuan tertinggi dalam parlemen di kawasan Asia Tenggara. Dengan jumlah persentase 38,5%, disusul dengan Vietnam 30%, Singapura 29,3%, Filipina 27,3%, Kamboja dan Laos sama-sama 22%, lalu Indonesia 21%, juga Thailand, Myanmar, Malaysia, Brunei yang masih berada di bawah persentase 20%. Perwakilan kuota perempuan di parlemen di negara-negara Asia Tenggara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama ada kuota elektoral. Banyak negara menggunakan kuota elektoral sebagai strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang tentang Partai Politik UU Nomor 2 Tahun 2008 mensyaratkan partai politik untuk memiliki minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota. Yang kedua, komunikasi masyarakat sipil. Negara seperti Timor Leste berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan melalui komunikasi aktif dengan masyarakat sipil dan peran kuat kaukus perempuan parlemen. Hal ini terbukti dengan meraih hampir 40% kuota keterwakilan. Yang ketiga, partai politik. Peranan partai politik sangat signifikan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Hal ini terkait dengan proses seleksi dan rekrutmen dan kemungkinan calon perempuan serta partisipasi perempuan dalam struktur organisasi dan ideologi partai. Sistem perwakilan dalam struktur organisasi parlemen di negara-negara Asia Tenggara memiliki perbedaan. Yang pertama adalah sistem unikameral. Sistem ini hanya memiliki satu badan atau kamar legislatif. Kewenangan legislatif terpusat pada satu badan parlemen. Sistem ini dianggap sederhana, praksis, murah, dan demokratis. Negara-negara yang menganut sistem perwakilan unikameral adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Singapura, Timor Leste, dan Vietnam. Yang kedua, sistem bikameral. Sistem ini sering disebut dua kamar atau lembaga legislatif. Kewenangan pembuatan undang-undang dibagi oleh majelis tinggi dan majelis rendah. Tujuannya adalah untuk mencapai pemerintahan yang baik dan tercapainya check and balance antara lembaga negara. Di Indonesia, sistem bikameral tercermin dari adanya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD sebagai majelis tinggi, sedangkan DPR sebagai majelis rendah. Negara-negara yang menganut sistem bikameral diantaranya adalah Filipina, Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Berbicara perjuangan hak politik perempuan di Asia Tenggara telah mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan hak politik dimulai pasca Perang Dunia Kedua. Konstitusi Indonesia pertama, Undang-Undang 1945 menegaskan hak pilih yang sama bagi laki-laki dan perempuan, membuka jalan bagi kesetaraan politik. Maria Ulpah Santoso, yang merupakan salah satu tokoh perempuan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau turut aktif dalam memperjuangkan hak pilih pasif maupun aktif bagi perempuan Indonesia dan dalam pemilu. Meskipun dalam pemilihan Polsart, hal tersebut belum bisa tercapai. Pada akhirnya, perempuan Indonesia mendapatkan hak pilih aktif dalam pemilihan anggota parlemen tingkat kota atau Dewan Kota atau Gemintard. Representatif perempuan di parlemen mencerminkan komposisi masyarakat yang lebih seimbang, karena perempuan mencakup setengah dari populasi. Tanpa partisipasi perempuan, pengambilan keputusan cenderung mengabaikan kebutuhan, pandangan, dan kepentingan setengah dari masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan upaya peningkatan keterwakilan perempuan di Asia dan mendukung gerakan perempuan secara umum, melalui proyek
IKT Youth Component yang didanai oleh USAID, United States Agency for International Development, kemitraan kerjasama dengan National Democratic Institute atau NDI, Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI, Persatuan Kesadaran Komuniti Selangor atau Empower Malaysia, Caucus Peto La Politica Timor Leste, The Cambodian Center for Human Rights, dan The Center for Popular Empowerment. Lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga yang bergerak untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di Asia Tenggara.